Di awal film memperlihatkan sepasang suami istri yang sedang mengobrol di dalam rumah. Diberitahu kalau si suami bernama Liu Kang yang merupakan mantan pembunuh bayaran terbaik di Korea Selatan. Semenjak menikah dengan istrinya, Liu Kang memilih untuk pensiun karena ia ingin hidup normal seperti orang pada umumnya. Di sini si istri mengatakan kalau besok ia akan berlibur ke sebuah pulau bersama dengan temannya dan apakah Liu Kang mau ikut. Liu Kang menjawab tidak karena dirinya sedang ingin beristirahat di rumah. Alhasil si istri meminta tolong agar Liu Kang mau menjaga anak temannya selama mereka berlibur. Awalnya Liu Kang menolak karena ia kira anak yang dimaksud masih sangat bocil. Namun si istri menjelaskan kalau anak temannya itu sudah remaja dan merupakan seorang mahasiswa. Akhirnya Liu Kang setuju dengan permintaan istrinya karena jika tidak si istri juga pasti jamedud. Keesokan harinya terlihat Liu Kang yang sedang mengantarkan si istri dan temannya pergi ke bandara. Sebelum berpisah, Liu Kang meminta si istri agar selalu berhati-hati dan jangan lupa memberi kabar jika sudah sampai di tujuan. Setelah itu, barulah Liu Kang menjemput anak teman istrinya yang diketahui bernama Mona. Di tengah perjalanan pulang, Mona meminta izin karena malam ini ia ingin menginap di rumah sahabatnya. Liu Kang yang memang bukan siapa-siapanya Mona, tentu ia pun memberi izin. Namun meskipun begitu, Liu Kang memberikan sebuah dompet yang sudah ditanam alat pelacak untuk berjaga-jaga. Beberapa jam kemudian, tepat pada jam 1 malam, terlihat Liu Kang yang sedang enak tidur. Namun tiba-tiba ia dihubungi oleh Mona yang meminta bantuan kepada Liu Kang. Dan cepat Liu Kang langsung bangun lalu pergi ke tempat Mona berada. Setibanya di sana, ternyata Mona hanya mengeprank Liu Kang untuk mengetes seberapa peduli Liu Kang kepada dirinya. Tentu Liu Kang menjadi kecewa karena merasa telah dipermainkan. Tak lama, Mona dijemput oleh teman lelakinya yang menggunakan motor. Awalnya Liu Kang tidak peduli dan berniat untuk pulang ke rumah. Namun seketika Liu Kang tersadar kalau Mona adalah amanat dari istrinya, jadi bagaimanapun ia harus menjaga dia. Pada akhirnya Liu Kang memutuskan putar balik dan melacak Mona dengan menggunakan alat pelacak yang sebelumnya dipasang. Setibanya di sana, Liu Kang melihat Mona yang hendak diperkios oleh teman-teman begundalnya hingga inilah yang terjadi. Liu Kang yang memang bukanlah tandingan mereka, ia dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Selanjutnya, Liu Kang segera membawa Mona dan satu temannya bergegas pergi. Di malam berikutnya, terlihat Liu Kang dan Mona yang sedang melintasi jalan tempat kemarin ia menghajar teman-teman begundal Mona. Namun di sini mobil Liu Kang harus terjebak macet karena banyak polisi yang sedang mengolah TKP. Liu Kang yang penasaran memutuskan untuk bertanya kepada satu detektif yang bertugas tentang ada kejadian apa di sini. Si detektif menjawab kalau di tempat ini baru saja terjadi pembunuhan kepada beberapa pria remaja dan jasad para korban sengaja dilempar ke pinggir jalan. Mendengar hal tersebut, Liu Kang menjadi sedikit khawatir kalau para korban yang dimaksud adalah teman-teman begundal Mona yang ia hajar semalam. 살인 사건이 났어요? Pagi harinya, Liu Kang tiba-tiba didatangi oleh detektif semalam. Di sini si detektif bertanya apakah Liu Kang pernah datang ke TKP pembunuhan karena menurut rekaman CCTV mobil Liu Kang sempat terparkir di tempat itu. Liu Kang mengatakan kalau kemarin malam dirinya memang sempat datang ke situ namun hanya untuk menjemput Mona, anak dari temannya. Si detektif yang tak mempunyai bukti apapun tentu tidak bisa menuduh Liu Kang hingga akhirnya ia memutuskan pergi.
Selang beberapa saat, Liu Kang dihubungi oleh nomor tak dikenal dan saat diangkat ternyata itu adalah teman Mona yang bernama Kiara. Di sini Kiara meminta Liu Kang untuk datang ke tempatnya sekarang juga. Apabila Liu Kang menolak, Kiara mengancam akan memberikan pisau Liu Kang kepada polisi yang kemarin digunakan saat menghajar teman-teman begundal Mona. Dengan begitu, maka Liu Kang otomatis akan dituduh sebagai pembunuh padahal pelaku sebenarnya adalah Kiara sendiri. Mendengar hal tersebut, akhirnya Liu Kang bersedia untuk datang sesuai perintah Kiara. Sampai di sini kita belum diberitahu siapa sebenarnya Kiara dan kenapa ia memerintahkan Liu Kang untuk datang. Setibanya di sana, Liu Kang langsung meminta pisaunya untuk dikembalikan. Namun Kiara malah memerintahkan satu anak buahnya untuk melawan Liu Kang. 사장님 말씀 안 들려? Beruntung hanya dengan beberapa kali pukulan Liu Kang dapat menumbangkan lawannya itu. Kemudian Liu Kang sekali lagi meminta agar pisaunya dikembalikan. Rekan Kiara yang takut akhirnya memberikan pisau itu kepada Liu Kang, namun tiba-tiba meskipun Liu Kang berhasil mendapatkan kembali pisaunya, namun ia gagal dalam menangkap Kiara yang kabur bersama dengan rekannya. Saat hendak berjalan keluar, tiba-tiba Liu Kang diserang oleh satu anggota mafia Rusia yang diketahui bernama Yuri Kolarov. Perduelan itu berlangsung cukup lama, namun pada akhirnya Liu Kang dapat membuat Yuri tidak berdaya. Setelah itu, Liu Kang langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Satu jam kemudian, Liu Kang tiba di rumah. Di sini ia dibuat panik ketika melihat ada jejak kaki, ditambah Mona juga telah menghilang. Liu Kang mencoba melihat rekaman CCTV, namun sayang CCTV itu telah dirusak. Akhirnya Liu Kang berasumsi kalau ini semua pasti adalah jebakan dari Kiara. Dia sengaja meminta Liu Kang datang dan di saat itulah mereka beraksi untuk menculik Mona. Dan cepat Liu Kang segera melacak Mona menggunakan alat pelacak yang sudah ia tanam di dompet Mona. Setibanya di sana, Liu Kang tidak menemukan Mona dan hanya ada Kiara saja karena alat pelacaknya sudah Kiara ambil. Liu Kang bertanya di mana Mona sekarang dan kenapa Kiara menculiknya. Awalnya Kiara tidak mau mengaku, namun setelah diancam akan dihabisi, ia pun mengatakan kalau Mona berada di hotel yang ada di ujung jalan dan akan dijual kepada mafia Rusia. Kiara sama sekali tidak pernah menculik Mona karena itu semua adalah kemauan ibu kandung Mona sendiri. Jelas Liu Kang tidak percaya karena mana mungkin ibu Mona menjual putrinya. Lalu Liu Kang pergi ke hotel yang dimaksud untuk mencari para mafia Rusia itu. Setibanya di hotel, Liu Kang tidak diizinkan masuk oleh para penjaga. Akhirnya mau tidak mau Liu Kang harus melawan mereka semua dan kita lihat aksinya. Setelah berhasil menghabisi sebagian dari mereka, kini hanya tinggal tersisa 3 orang. Liu Kang pun bertanya di mana keberadaan Mona. Sayangnya ketiga orang itu tidak ada yang mau buka mulut hingga Liu Kang menghabisinya. 근데 저 진짜 몰라요. 정말이에요. Tak lama datanglah Yuri, si mafia Rusia yang mengatakan kalau Mona sudah berada di pelabuhan untuk dikirim ke Rusia. Jika Liu Kang ingin mengejarnya, maka ia harus mengalahkan dulu Yuri. Dan senang hati Liu Kang menerima tantangan Yuri, lalu terjadilah perduelan di antara mereka.
Di tengah perduelan, Liu Kang dapat mengaitkan tali ke tubuh Yuri lalu bergegas pergi. Ketika hendak pergi, Liu Kang ditodong oleh detektif polisi yang tiba-tiba ada di sana. Akan tetapi Liu Kang dapat membalikan keadaan lalu memborgol si detektif. Kemudian Liu Kang membawa si detektif itu pergi ke pelabuhan dengan kondisi tangan masih diborgol. Setibanya di pelabuhan, Liu Kang melihat Mona sudah berada di dalam mobil warna hitam dan akan segera naik ke dalam kapal. Hingga dengan cepat Liu Kang segera menancap gas lalu menabrak mobilnya ke mobil hitam itu. Selanjutnya Liu Kang langsung membrutal dengan menghabisi satu persatu orang yang ada di dalam mobil hitam. Setelah berhasil menghabisi mereka, Liu Kang segera membawa Mona keluar. Namun tiba-tiba ada satu mobil kuning datang yang langsung menabrak ke arah Liu Kang beserta Mona. Beruntung mereka berdua dapat menghindar lalu Liu Kang balik memojokkan supir mobil kuning tersebut. Rupanya si supir ini adalah antek-anteknya Yuri, si anggota mafia Rusia. Di sini Liu Kang langsung menodong si supir sambil bertanya siapakah dalang dari perdagangan manusia ini. Akan tetapi si supir tidak mau memberitahu dan malah berkata kasar kepada Liu Kang. Alhasil Liu Kang langsung menghabisi si supir tersebut. Selanjutnya Liu Kang mengambil ponsel si supir lalu masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil ternyata masih ada si detektif yang tadi menyaksikan semua kebrutalan Liu Kang. Di sini si detektif bertanya kenapa Liu Kang melakukan hal tersebut padahal di sana ada dirinya yang akan menjadi saksi atas kebrutalan Liu Kang. Liu Kang tidak menjawab dan ia lebih fokus mengecek isi ponsel dari si supir. Pada akhirnya Liu Kang mendapat informasi penting dari dalam ponsel itu yang mana ternyata si detektif sering menerima suap dari Yuri, si anggota mafia Rusia. Di sini Liu Kang mencoba membuat kesepakatan dengan si detektif. Liu Kang berjanji tidak akan membongkar kebusukan si detektif asalkan ia mau membantu Liu Kang. Tak ada pilihan lain, akhirnya si detektif pun mengiyakannya. Tak berselang lama, datanglah para polisi dan tim medis untuk mengevakuasi korban kebrutalan Liu Kang. Si detektif beralasan kalau mereka semua adalah para penculik yang telah menculik Mona. Oleh sebab itulah, si detektif meminta bantuan Liu Kang untuk melawan mereka karena mereka tadi sempat melawan. Alhasil, para polisi itu pun percaya dan langsung membawa Mona beserta Liu Kang untuk diobati di rumah sakit. Keesokan harinya, terlihat Mona yang masih dirawat di rumah sakit sedangkan Liu Kang sudah sehat kembali. Tak berselang lama, datanglah si detektif lalu bertanya apakah kesepakatan mereka kemarin sudah selesai. Liu Kang menjawab belum sampai dirinya berhasil menghabisi dalang di balik perdagangan manusia itu. Si detektif bertanya kenapa Liu Kang harus capek-capek melakukannya, bukankah Mona sudah selamat? Liu Kang menjelaskan kalau dulu dirinya merupakan pembunuh bayaran yang hampir setiap hari menghabisi orang. Jadi semua ini ia lakukan bukan sebatas karena Mona, melainkan ingin menebus dosa-dosanya di masa lalu. 부탁을 받고 시체를 빼돌리러. 그래서 진술 받으러 온 거야? Kemudian si detektif bersumpah kalau dirinya tidak tahu secara pasti siapa dalangnya, sebab selama ini yang selalu memberikan uang suap kepada si detektif adalah Yuri. Liu Kang tak mau tahu jika si detektif tidak ingin bukti kebusukannya disebar, maka si detektif harus mencari informasi terkait siapa dalang dari bisnis perdagangan manusia itu. Sore harinya, Liu Kang mendatangi toko senjata langganannya untuk mencari senjata sniper M200. Mendengar hal itu, si penjual bertanya untuk apakah Liu Kang mencari senjata tersebut, bukankah dia sudah pensiun. Liu Kang menjawab ada satu masalah kecil yang harus ia selesaikan. Namun, karena senjata yang diinginkan Liu Kang belum ada, si penjual pun meminta Liu Kang untuk kembali lagi pada besok siang. 라이플 소음기도. 야, Sepulangnya dari toko senjata, Liu Kang dihubungi oleh si detektif. Di sini si detektif mengatakan kalau dirinya belum berhasil menemukan dalang dari perdagangan manusia tersebut. Namun si detektif telah menemukan satu nama yang sering berpartner dengan Yuri dan dia bernama Samsul. Jadi sebaiknya Liu Kang datang saja kepada Samsul yang sekarang sedang berada di tempat karaoke. 1 jam kemudian, ini dia Samsul yang kala itu sedang memarahi anak buahnya. Samsul marah karena si anak buah telah gagal menculik gadis-gadis untuk distorkan kepada bosnya. Tak lama, Samsul dan 2 anak buahnya yang lain memutuskan untuk pergi dari sana. Namun baru saja beberapa langkah, ternyata Liu Kang langsung melesatkan tembakan. Liu Kang berhasil menghabisi 2 anak buah Samsul serta membuat Samsul tidak berdaya. Lalu Liu Kang bertanya siapakah dalang di balik semua bisnis perdagangan manusia ini. Samsul yang berharap diampuni, ia pun mengatakan kalau dalang atau bos mereka adalah sang hakim agung.
Sontak Liu Kang terkejut karena ia pikir dalangnya merupakan mafia Rusia. 그러니까 러시아 조직에서까지 애들을 받더라고. Kemudian Liu Kang meminta Samsul agar menjelaskan bagaimana cara mereka bekerja dan kemanakah semua wanita itu dijual. Samsul menjawab kalau mereka semua menculiknya secara langsung atau menipu gadis dengan ditawari pekerjaan bagus. Setelah semua gadis terkumpul, si Hakim Agung akan mengirim mereka semua ke Rusia untuk dijadikan kupu-kupu subuh. Setelah mengetahui informasi itu, Liu Kang berterima kasih dan sambil tertawa inilah yang terjadi. Selanjutnya, Liu Kang menghubungi petugas kebersihan mayat langganannya dulu ketika masih aktif menjadi pembunuh bayaran. Liu Kang memerintahkan mereka untuk membersihkan semua jasad yang ada di tempat ini. Keesokan harinya, Liu Kang kembali mendatangi toko senjata untuk mengambil senjata sniper yang telah ia pesan. Terlihat di sana si penjual yang sudah menyiapkannya lalu merakitkan senjata tersebut untuk Liu Kang. Sebelum pergi, terlebih dulu Liu Kang mengetes senjata barunya itu. Setelah dirasa mantap, Liu Kang berterima kasih lalu membayar senjata tersebut. Selang beberapa saat, Liu Kang menghubungi si detektif. Di sini Liu Kang bertanya apakah si detektif tahu di mana kediaman sang Hakim Agung. Si detektif pun memberikan alamat lengkapnya hingga Liu Kang bergegas pergi ke sana. 2 jam kemudian, ini dia si Hakim Agung yang kala itu sedang mengadakan pesta di rumah. Tak lama datanglah 2 anak buah si Hakim sambil membawa gadis muda baru. Terlihat si Hakim yang begitu senang karena ia ingin mencobanya dulu sebelum si gadis dikirim ke Rusia. Di waktu yang sama, rupanya Liu Kang sudah berada di luar dan langsung menghabisi satu persatu penjaga dengan menggunakan senjata barunya. Kemudian Liu Kang mulai masuk ke dalam sambil terus menghabisi para anak buah si Hakim. Di ruangan lain terlihat ada Yuri, si anggota mafia Rusia. Rupanya Yuri ini adalah tangan kanan si Hakim Agung yang memberikannya koneksi kepada para mafia Rusia. Di sini Yuri mulai merasa curiga karena beberapa anak buahnya tidak merespon saat dipanggil melalui radio HT. Dan cepat Yuri pergi ke ruangan depan lalu bertempur dengan Liu Kang. Di tengah pertempuran datanglah si detektif. Liu Kang sangka kalau si detektif akan membantunya, namun tiba-tiba kemudian si detektif Yuri dan yang lain membawa Liu Kang ke hadapan si Hakim. Di sini si Hakim sempat memuji keberanian dan kehebatan Liu Kang, namun sampai kapanpun Liu Kang tidak akan mampu melawannya. Lalu si Hakim menugaskan anak buahnya agar mengeksekusi Liu Kang di ruangan atas, sementara dirinya akan wik-wik dulu dengan gadis baru tadi. 돈만 많은 청법자냐. Setibanya di ruangan atas, tak disangka Liu Kang masih bisa berontak lalu menghajar si detektif dan juga yang lainnya. Di sini Liu Kang berhasil membuat si detektif terpojok lalu mengatakan kalau dari awal Liu Kang memang tak pernah mempercayai detektif polisi. Kemudian Liu Kang menghabisi si detektif bersama dengan para anak buah si Hakim yang pingsan. Tak lama datanglah Yuri hingga aksi tembak-tembakan pun kembali terjadi. Selanjutnya mereka melanjutkan perduelan dengan tangan kosong dan kita lihat aksinya. Setelah cukup lama mereka berduel, pada akhirnya Liu Kang dapat menghabisi Yuri. Kemudian Liu Kang mendatangi si Hakim Agung di dalam kamarnya. Terlihat kala itu si Hakim baru beres mandi setelah menganu-anu gadis muda tadi. Ketika keluar dari kamar mandi, si Hakim dibuat terkejut karena mana mungkin Liu Kang bisa menghabisi seluruh anak buahnya hanya seorang diri. Alhasil si Hakim memohon agar Liu Kang tidak menghabisinya. Si Hakim berjanji akan melindungi Liu Kang dari segala perbuatan kriminalnya di negara Korea. Liu Kang akan menjadi kebal hukum selama dirinya menjabat sebagai Hakim Agung. Sayangnya Liu Kang menolak karena saat ini dirinya sudah tobat dan tidak akan pernah lagi melakukan kriminal.
Lalu Liu Kang mengatakan andai saja si Hakim tidak pernah menculik gadis bernama Mona, maka dirinya tidak akan pernah tahu tentang kebusukan si Hakim. Si Hakim bersumpah kalau ia tidak pernah menculik Mona. Mona sengaja dijual oleh ibu kandungnya yang merupakan seorang mucikari. Setelah mendengar informasi itu, Liu Kang pun baru sadar kalau ucapan Kiara saat di awal film ternyata benar. Kemudian ia berjalan menuju pintu keluar. Terlihat si Hakim yang bahagia karena ia sangka Liu Kang tidak akan menghabisinya, namun tiba-tiba keesokan harinya terlihat istri Liu Kang dan ibunya Mona alias si mucikari yang masih liburan. Istri Liu Kang sama sekali tidak mengetahui kalau ibu Mona adalah orang keji yang tega menjual anaknya sendiri hanya demi uang. Di waktu yang sama, tiba-tiba ibu Mona mendapat panggilan dari si Hakim dan ia segera masuk ke dalam mobil. Namun ternyata di dalam mobil itu sudah ada Liu Kang sambil menodongkan senjata. Rupanya yang menghubungi ibu Mona menggunakan ponsel si Hakim adalah Liu Kang. Liu Kang meminta ibu Mona untuk menjalankan mobilnya. Hingga ketika sampai di tempat sepi, Liu Kang meminta si ibu agar berhenti. Di sini Liu Kang bertanya berapa gadis yang telah ia jual dan kenapa si ibu tega menjual anaknya sendiri. Si ibu menjawab kalau itu bukan urusan Liu Kang, jadi Liu Kang tidak usah ikut campur. Liu Kang menjelaskan jika dirinya sedang membasmi kejahatan sebagai penebus dosa di masa lalu. Jadi Liu Kang akan menghabisi siapapun yang menurutnya orang jahat termasuk ibunya Mona. Selang beberapa saat, Liu Kang mendatangi istrinya yang sedang berada di pantai. Si istri sempat terkejut sambil bertanya kenapa Liu Kang ada di sini. Liu Kang menjawab kalau ini adalah kejutan karena sekarang ia ingin liburan berdua bersama sang istri. Aman. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.